Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi dengan materi yang sekarang itu kelanjutannya dari materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kan tentang pengenalan dari software CS Programmer dan pemrograman ladder diagram dari PLC-nya. Nah, sekarang kita masuk ke instruksinya. Jadi yang akan kita bahas di sini nanti ada instruksi timer dan instruksi counter. Nah, instruksi timer itu apa? Instruksi timer adalah sebuah instruksi yang menunggu untuk di-set pada beberapa waktu sebelum melakukan sesuatu. Jadi instruksi timer itu sama kayak delay atau tunda. Jadi kita tunda dulu prosesnya setelah apa yang kita set. Misal kita set waktunya 5 second, berarti proses output akan memproses sistem itu dia tertunda selama 5 detik kayak gitu. Nah, untuk blok diagramnya seperti ini. Di sini ada contohnya. Jadi ada kotak untuk fungsi timer, dia punya satu inputan yaitu enable. Misal enable-nya 0 ya dia nggak aktif instruksi ini. Jadi kalau enable-nya kita kasih logika hack atau kita kasih nilai 1, ya instruksi timernya ini dia akan aktif kayak gitu. Nah, di sini kalau penulisan dalam ladder diagram nanti di sini kita bisa tulis dengan DIN spasi XXX spasi pagar YYY. Apa itu XXX? XXX itu number dari timernya. Jadi timer number kayak gitu. Nomor timernya mulai dari 000 sampai 255. Jadi kita nanti bisa lihat di keterangan yang disediakan dari software itu sendiri. Terus YYY itu apa? YYY itu value-nya. Jadi kalau kita pakai pagar ini YYY itu value-nya. Nah, timer ini dia punya ketelitian 100 milisecond. Jadi kalau value-nya, kalau pagar 50, nah, value-nya 50 kali 100 berarti 5000 milisecond sama dengan 5 second kayak gitu ya. Nah, untuk pemanggilan fungsi ini misal di CPM2A. Di CPM2A itu atau PLC yang agak lama, dia kan masih menggunakan komunikasi serial. Jadi kalau mau pakai laddernya di kontaknya, kita mau manggil dari instruksi itu, misal instruksi ini udah aktif, maka new kontaknya juga aktif. Kita bisa panggil dengan tim 0000 kayak gitu untuk yang lama. Tapi kalau untuk yang baru misal CP1E, kita bisa pakai T000 kayak gitu. Jadi beda ya. Kalau yang agak lama seperti CPM2A dia pakai tim 000. Kalau yang baru seperti CP1E dia bisa pakai T000. Mungkin kita langsung coba saja. Kita bikin project baru ya, yaitu tutorial timer counter. Nah, di sini pakailah CPM2A itu ini. CPM2A. Nah, di sini langsung ganti SysMacWay. Nah, SysMacWay itu untuk komunikasi serial. Jadi kita yang atur di sini setting driver, di sini nanti akan muncul. Nah, serial yang kita pakai portnya port berapa? Kita pilih di situ. Kita sesuaikan baud rate-nya, data bits, parity sama stop bit-nya. Oke. Nah, misal kayak gitu. Kalau kita pakai CPM2A, tapi berhubung kita pakai CP1E, ya kita pakai yang barulah. Kita pakai CP1E, otomatis di sini berubah USB. Seperti materi sebelumnya, kita klik setting, kita pilih CPU type-nya pakai apa? N20, N30, N40, N60 atau E20. E20 defaultnya ya di sini. Oke. Saya pilih oke. Nah, kayak gini. Nah, kita akan coba bikin antara timer dan counter seperti apa. Tapi kita bikin timer dulu ya di sini. Oke, timer itu tadi kan di materi itu enable-nya 1. Berarti kita butuh inputnya 1 sama instruction. Udah selesai kayak gitu. Oke, kita bikin input yang pertama 0.00. Saya kasih in timer. Oke. Nah, kan masih merah, berarti masih ada salah kan. Kalau nggak dikasih output ya kasih instruction kayak gitu. Kita masukin instructionnya di sini, kita pakai T
tim spasi 000 tim instructionnya timer spasi number timernya, jadi timer nomornya berapa gitu, spasi pager 50 value-nya berapa, karena berhubung di sini ketelitiannya 100 milisecond ya, jadi 5 second kan kayak gitu, dikalikan aja. Kalau udah oke. Nah, atau kita mau bisa lihat, cek di sini instruction help-nya. Oke, kita bisa lihat di sini simbol baik itu BCD maupun binary. Kalau BCD ya kurang lebih seperti ini. Kalau saya sih lebih nyaman pakai BCD ya di sini. Jadi the timer number must be between 0000 and 0255. Itu yang desimal. Jadi timer numbernya di antara dari 0000 sampai 255 kayak gitu. Kalau kita pakai untuk set value-nya, lah di sini ada tulisan 100 milisecond. Unitsnya di sini saya pakai pager kan tadi. Berarti pager dia pakai BCD mode dari BCD. Nilai berapa? 0000 sampai 99999 seperti itu. Oke. Kalau sudah pilih oke saja. Ini kan dia akan masuk tim timernya, timer number ya kan. Nomornya berapa? 000, set value-nya 50 kayak gitu. Oke, udah benar. Kita buka tahu enggaknya ini berjalan, kita tambahin lagi di sini seperti yang saya tadi bilang. Kalau kita mau manggil instruksi ini di new contact, entah itu normally open atau normally close. Nah, kalau untuk CPM2A kita pakai gini, tim 000 kayak gitu. Tapi di sini pasti problem nanti. Kita pakai aturannya, kalau yang baru kita pakai T000. Kita bisa pilih oke di sini. Timer kontak gitu ya, timer kontak. Oke, nah kan masih salah, kita tambahin outputnya. Nah, kita pakai alamat 100.00. Oke, kita kasih out timer. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita cek programnya ada yang salah atau ada yang benar. Oh, ada yang benar semua. Oke, 0 errors, 0 warnings. Oke ya, kita bisa coba langsung pakai simulation. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, untuk enable udah tadi saya jelaskan bahwa jika enable-nya kasih logika hack maka dia akan menghitung mundur. Tapi jika dia cuma 0 seperti ini ya udah dia off ini. Jadi jika apa terjadinya jika kayak gini, ini saya kasih logika high tapi di sini masih menghitung 25. Tiba-tiba sini saya kasih logika low. Ya otomatis lah dia balik ke 50 lagi. Kita coba ya. Kita kasih logika 1, kita set, dia akan menghitung. Di tengah-tengah kita kasih logika low. Dia balik lagi. Jadi belum selesai sampai 50. Belum sampai ini memproses, dia udah balik lagi kayak gitu. Jadi kalau logika 0 itu kayak di reset gitu, balik lagi value-nya ke value awal 50. Oke, kita akan coba selesaikan perhitungannya. Kita pilih set sampai selesai. Apa yang terjadi? Nah, ini belum aktif ya. Nah, dia akan ditunda selama 5 detik. Nah, saat ini prosesnya selesai, maka dia akan ngasih kayak gitu, ngasih nilai high atau logika 1. Dia men-trigger juga outputnya untuk memberikan logika 1. Oke, kita coba sekali lagi. Saya kasih set dan menghitung, dia off lagi. Saya kasih logika 1, set. Oke, dia akan menghitung dari 50 sampai 0. Setelah itu dia aktif. Jadi seperti itu ya. Kalau ini diaktifkan belum tentu ini langsung aktif. Dia lihat nilai value-nya dulu. Kalau value-nya 50 berarti dia ditunda selama 5 second atau 5 detik. Oke, seperti itu untuk timer. Selanjutnya kita bisa masuk ke counter. Seperti apa counter? Kita cek dulu materinya. Oke, counter
merupakan fasilitas dalam PLC untuk proses hitung. Ada jenis up counter, yaitu counter yang menghitung ke atas mulai dari 1, 2, 3, jadi mulai angka yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Dan down counter yaitu menghitung ke bawah ke atas, ke bawah dari nilai yang tinggi ke nilai yang paling rendah, seperti itu. Untuk blok diagramnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada dua input, yaitu pulse atau input dari counternya sama reset. Jadi reset ya mengembalikan seperti tadi, mengembalikan ke nilai awal yang di set. Kalau pulse nanti ya pulse dari 01 cuma continue. Kita bisa bikin itu secara continue ataupun kita bisa trigger secara manual, bisa pakai push button atau toggle switch atau yang lain mungkin seperti itu. Nah, ini ketentuannya seperti timer yang sebelumnya, hampir sama. Di sini mau pakai apa kayak gitu. Di sini kita pakai counter, berarti ya instruksinya CNT kayak gitu, CNT counter kayak gitu. XXX ya counter number, jadi nomornya berapa, sama nomornya dari 0000 sampai 255. Nah, untuk di sini kita bisa pakai ini ya, tanda dan atau pagar. Kita mau pilih yang mana. Kalau saya sih biasanya pakai yang pagar kayak gitu. Kalau yang pakai pagar nilainya jelas dari 0000 sampai 9999. Kita akan cek di help tadi ya, help nanti kita akan cek di situ yang sudah disediakan dari softwarenya. Oke. Nah, di sini kurang keterangan yang hampir sama dengan timer. CNT XXX adalah nama counter. Jika ingin memanggil dengan counter 000, maka kita tempatkan CNT 00 untuk CPM2A. Nah, C000 untuk CP1E. Oke ya. Nah, kita bisa langsung cek. Kita masuk ke pemrograman selanjutnya. Bisa ditulis seperti ini. Oke. Kita akan butuh di sini dua input, ada push ada reset. Kita butuh dimasukin atau alamat selanjutnya 01. Saya masukin pulsa. Oke, kita akan masukkan instruksinya. Apa instruksinya? CNT sipasi, nomornya berapa, misal di sini kasih 001 biar udah sama time. Intinya kan 0000. Nah, di sini CNT-nya pakai 001 spasi pagar, saya kasih 3. Nah, saya kasih 3. Kita bisa cek di details instruksi help. Jadi di helpnya kita akan tahu. Nah, kalau BCD kita pakai yang BCD itu kayak gini. Nah, saya lebih senang pakai BCD. Nah, oke. Count inputnya, oke ya. Di sini ada. Kalau kita pakai yang apa? Counter numbernya berapa ya kan? Nah, di sini ada counter numbernya. Oke, the counter number must be between 000 and 0255 desimal. Jadi pakai yang desimal. Jadi counter numbernya pakai yang desimal. Set value-nya pakai yang BCD mode kayak gitu. Nah, yang desimal. Yang desimal nanti yang CNT-nya itu yang beda antara CNT sama CNTX ya, sesuai kebutuhan aja sih. Makanya saya suka pakai CNT juga. Untuk dasar pakai CNT aja. Nah, di sini ada pagar 0000 to 999 dalam mode BCD. Kalau mode desimal ya kayak gini. Oke. Nah, ini the counter PV is decremented by 1 every time that the count input goes from off to on. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi kalau dari off mau ke 1, dia ada transisi ini kan, mau naik gitu. Nah, instruksi ini dia akan aktif gitu, akan menghitung 1. Sedangkan dari 1 ke 0 dia nggak terjadi apa-apa. Nah, terus di sini ada lagi dari 0 dia mau ke 1, dia ada transisi di sini. Nah, berarti dia menghitung lagi gitu. Jadi ada berapa? 1, 2 ya gitu, 3, 4,
4, 5. Jadi kayak gitu. Setiap transisi dia akan menghitung. Oke, cuma di sini menghitungnya decrement. Jadi setiap kenaikan transisi ini dia akan mengurangi nilai dari yang udah di set. Misal kita set 5, ya dia akan dikurangi bertahap. Nah, gitu. Setiap transisi ini. Berarti kalau 5 berarti 4 gitu. 3, 2, 1, 0. Baru instruksi counternya akan aktif. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin kita bisa coba, kita pilih oke. Nah, di sini kan kurang reset ya. Kita bisa tambahin new kontaknya dengan ala reset. Resetnya berarti saya kasih alamat 0.02 in reset. Nah, ini kok nggak bisa ke sini? Bisa, kita masih ingat kan materi sebelumnya di sini ada hubung vertikal maupun hubung horizontal. Kita bisa pakai ini, kita klik aja sampai sesuai dengan sebelah sini. Nah, langsung hilang kan hijau. Nah, jadi di sini counter numbernya alamatnya 001, sampelnya sebanyak 3. Nah, di sini saya akan tambahin yaitu kita akan manggil fungsi counter ini ke dalam new kontak yang normal open. Seperti saya ingatkan lagi, kalau pakai CPM2A dia harus pakai CNT 001. Kalau CPM2A, tapi berhubung kita pakai CP1 ya cukup C001. Saya pilih oke. Saya kasih counter kontak. Kita lebayin outputnya. Kita kasih alamat 100.01. Oke. Counter. Oke ya, selesai ya di sini. Nah, ini untuk yang counter itu sudah mulai masuk ke baris 2 ya, baris 2 terus baris 7. Sorry, baris 3. Jadi ini itu counter, jadi ini itu punya counter ya, baris 2 baris 3. Oke, kita akan coba di sini. Misal kita compile dulu atau nggak ada yang salah. Oke, kalau udah benar kita langsung masuk ke simulasi. Kita aktifkan simulatornya, close dulu. Nah, seperti yang saya tadi bilang bahwa posisi dari off ke on, jadi dari ini kan off, dia kalau kita kasih satu kan berarti on. Nah, dia akan di sini akan menghitung mundur, jadi akan dikurangi decremented 1 ya, decrement 1 ya. Nah, set. Nah, dia ngurangi kan, dia ngurangi. Nah, misal kalau ini saya resetnya saya kasih 1, dia langsung balik, dia nggak peduli 1 atau 0, dia pasti akan balik ke logika yang dikasih pertama atau value yang dikasih dari awal, yaitu 3. Nah, kita harus matiin dulu resetnya, baru kita bisa masukkan nilainya lagi. Dari 0 kita kasih 1, dia turun 2, saya kurangi lagi 0, jadi saya kasih logika 0, dia tetap 2 ya. Nah, sekarang dari 0 ke 1, dia ada transisi lagi dari 0 ke 1 atau dari off ke on, dia akan mengurangi lagi. Nah, di sini masih belum terjadi apa-apa ya. Nah, kontak dengan alamat counter 001 dia belum ada aktivitas atau belum ada proses. Kita kasih 0 lagi. Nah, ini yang ketiga, jadi ada transisi yang ketiga dari 0 ke high, dari 0 ke 1. Harusnya kalau ini logika 0 berarti dia akan aktif instruksinya, di sini akan berlogika 1, memberikan logika 1 dan mengalirkan data ke sini, men-trigger ini untuk menjadi logika 1 juga. Kita set. Nah, berhubung nilainya udah selesai, kontennya sampai 0, maka ini akan aktif. Ini juga akan aktif. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita reset ulang, kita reset off, kita reset. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk penggunaan counter. Jadi
Untuk materi kali ini, untuk instruksi timer dan counter kurang lebih seperti itu ya. Jadi hampir memiliki penulisan yang hampir sama, akan tetapi punya karakteristik masing-masing. Kalau timer itu dia punya ketelitian sekitar 100 milisecond. Jadi kalau mau pakai 1 second ya value-nya pakai 10, jadi 10 kali 100 milisecond berarti kan 1000 milisecond. Nah, sama dengan 1 second. Tapi kalau yang counter dia decrement-nya, dia menghitung mundur. Jadi kalau ada kasih value-nya 3 ya berarti kalau pakai push button sebagai trigger manual kayak tadi, jadi pencet sebanyak 3 kali, nah baru akan mengaktifkan kontak yang terhubung dengan counter, numbernya juga counter dengan instruksi counter dengan number yang diinginkan, seperti itu. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa untuk di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Oke ya, jangan lupa di subscribe channel dari Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih sudah mau menonton. Mungkin next materi akan langsung kita aplikasikan ke hardware yang kita punya. Jadi di Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang itu kita punya hardware ya, punya hardware yang benar-benar kita bikin sendiri. Jadi kita desain sesuai dalam arti user friendly lah, tentang relay, new contact dan lain-lain. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.